Ada satu ungkapan, jika seandainya kita dengarkan ungkapan tersebut secara sepintas mungkin terlihat berkarisma, tapi kalau seandainya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan tersebut justru terlampau congkak dan juga ego. Cuma sholat, kalau seandainya kita masih suka melakukan maksiat. Mungkin buat teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan ungkapan tersebut, ya sudah cukup familiar di telinga kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat mencegah dari kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Namun di sini banyak orang yang salah persepsi ya dari ungkapan tersebut. Baik dulu baru kita melaksanakan sholat. Padahal konteks dari ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar bukan berarti menuntut kita untuk menjadi orang baik dulu lalu kita melaksanakan sholat. Tapi kita sholat dulu baru kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang mana artinya akan ada sebuah kebaikan yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita menjaga sholat kita secara baik. Lalu kalau seandainya kita menerapkan perkataan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita mau kapan gitu mulai sholatnya? Karena pada sejatinya tidak ada manusia yang betul-betul bersih dari sebuah kesalahan dan dosa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita pasti akan ada sebuah kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mau itu disadari ataupun kita tidak sadari, ya. Karena dari sebuah kesalahan lantas tidak menggugurkan kewajiban kita dalam melaksanakan sholat. Mau kita orang baik, mau kita orang jahat, mau kita tuh suka judi, suka mabok, lalu suka berzina, ya tetap aja wajib hukumnya untuk kita melaksanakan sholat. Dan kalau seandainya kita menunggu baik dulu baru kita melaksanakan sholat, seolah kita membuang jauh-jauh kebutuhan premier lalu mendahulukan kebutuhan sekunder. Anggap saja sholat itu adalah sebuah kebutuhan premier yang mana menjadi sebuah kebutuhan pokok. Karena pada dasarnya kewajiban melaksanakan sholat tidak bisa diwakilkan oleh siapapun selama kita masih hidup dan masih ada akal yang bersembayang di dalam diri kita, ya kita wajib hukumi untuk melaksanakan sholat. Kalau seandainya kita menganggap sholat kebutuhan sekunder, ya berarti secara tidak langsung kebaikan yang kita jadikan tujuan justru akan menjadi sebuah hal yang sia-sia. Karena seolah-olah hanya ingin terlihat menjadi orang kaya, akan tetapi kita punya hutang di mana-mana gitu. Dan dari sini ya kalau seandainya kita terapkan konsep percuma sholat, kalau saya masih suka maksiat, berarti kita sudah menjustis kepada diri kita seolah-olah percuma kita bekerja kalau seandainya kita masih miskin. Padahal tujuan dari bekerja itu sendiri bukan berarti supaya kita bisa flexing ya, memamerkan harta kita, memamerkan jam mewah, mobil mewah, rumah mewah. Tapi tujuan kita bekerja agar kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari tanpa kita bergantung dari pemberian orang lain. Nah, kalau seandainya ya kita menunggu baik dulu, baru kita melakukan sholat, seolah kita ingin digaji dulu oleh bos kita, baru kita akan bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Nah, maka dari itu ya, kalau seandainya perkataan tersebut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, lantas kita mau kapan gitu mulai sholatnya? Karena pada sejatinya, esensi dari sholat itu sendiri bukan hanya melakukan sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mendisiplinkan sebuah tanggung jawab yang Allah sudah tentukan kepada diri kita agar kita bisa jaga seutuhnya perjanjian yang mana perjanjian tersebut sudah Allah ungkapkan sebelum kita lahir di dunia ini. Gak apa-apa lah kalau seandainya kita mengungkapkan ungkapan tersebut untuk diri kita sendiri sebagai bahan introspeksi. Ya percuma saya sholat ya, tapi masih suka melakukan maksiat. Percuma saya kayak gini, tapi kok masih kayak gini. Gak apa-apa kalau seandainya kita menggunakan ungkapan tersebut hanya untuk introspeksi pada diri sendiri. Tapi bukan berarti kita baik dulu lalu kita sholat. Tapi sholat dulu pasti akan ada sebuah kebaikan yang pastinya akan bisa kita rasakan dari sholat yang sudah kita jaga. Kalau seandainya baik dulu, justru ya dengan cara kita meninggalkan sholat lalu kita berharap menjadi orang baik ya, maka hal tersebut tidak akan pernah kita rasakan. Karena esensi dari kebaikan itu ya di dalam agama Islam adalah orang yang bisa menjaga sholat sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari, mau bagaimanapun keadaannya, mau bagaimanapun kondisinya, selagi masih bisa sholat maka jaga sholat itu ya, mau siapapun orangnya, mau bagaimanapun karakternya, kalau masih bisa sholat kita jaga sholat kita, terlepas ya mau dia melakukan korupsi, mau dia melakukan dosa apapun ya. Tapi kalau seandainya gak sholat, tidak ada harapan orang tersebut akan menjadi orang baik. Tapi kalau seandainya ada orang, contoh ada orang yang suka berzina, orang yang suka mabok, orang yang suka judi, tapi dia masih berusaha untuk menjaga sholatnya, maka ada harapan untuk dirinya menjadi orang yang lebih baik. Ya karena kebaikan yang kita rasakan dari menjaga sholat itu sendiri tidak akan kita bisa rasakan secara sekaligus, tapi akan bertahap gitu. Ada kalanya kita susah dulu, kita pusing dulu, kita frustasi dulu dari semua perbuatan yang sudah kita lakukan dulu-dulu gitu ya.
kita pusing dulu, kita stres dulu, baru kita menjadi orang baik. Ada yang seperti itu, atau ada yang udah jahat lalu diberi ajab oleh Allah lalu dia baik, ada yang seperti itu tergantung konsep ya. Itu hanya hak prerogatif Tuhan mau bagaimanapun caranya, yang pasti intinya Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya ya. Pasti dari sebuah sholat yang kita lakukan ada sebuah kebaikan yang bisa kita rasakan dari sholat yang kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat teman-teman semuanya, ingat, jangan baik dulu baru kita sholat, tapi sholat sekarang pasti ada sebuah kebaikan yang bisa kita rasakan. Semoga bermanfaat dari video ini. Terima kasih.